Begini pernyataan Duta Besar Iran, yaitu Muhammad Borojerdi, yang mengatakan, jika Iran tak akan berhenti serang Israel sebelum rudal, Iran berhasil tumbangkan Perdana Menteri Israel, yaitu Benyamin Netanyahu. Di tengah serangan udara, rudal balistik dan retorika saling ancam. Sebuah pernyataan mengejutkan datang dari Duta Besar Iran, yaitu Muhammad Borojerdi. Ia tidak hanya mengutuk Israel, tetapi secara terbuka menyerukan pembunuhan terhadap Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, sebagai syarat mutlak bagi berakhirnya konflik berdarah ini. Dalam pidato resmi di kantor kedutaan Iran, Muhammad Borojerdi dengan lantang menyatakan bahwa Iran tidak akan mundur satu langkah pun dalam perang melawan Israel. Selama Netanyahu masih hidup, perang ini akan terus menyala. Kami tidak datang untuk bernegosiasi. Kami datang untuk menghapus akar kejahatan. Rudal kami tidak hanya ditujukan pada tanah, tapi pada simbol keangkuhan Zionis, yakni Netanyahu sendiri. Pernyataan ini bukan hanya mencerminkan amarah pribadi seorang diplomat, tetapi juga merefleksikan keteguhan Iran secara nasional dalam menghadapi agresi Israel dan sekutu-sekutunya. Pernyataan Duta Besar Iran yaitu Muhammad Borojerdi tidak lahir dari kekosongan. Ia menanggapi ucapan mengerikan dari Benyamin Netanyahu, yang sebelumnya mengatakan bahwa perang Iran-Israel hanya akan berakhir jika pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, terbunuh. Bagi Iran, ucapan tersebut adalah deklarasi perang total. Bukan hanya terhadap militer Iran, tapi terhadap ideologi dan kepemimpinan spiritual negara tersebut. Dan Muhammad Borojerdi, dalam posisinya sebagai duta besar, menjawab dengan kalimat penuh keberanian. Kami akan pastikan, sebelum kalian bisa menyentuh rambut pemimpin kami, kalian akan lebih dulu. Dan pemakaman Netanyahu. Dalam pernyataan emosional yang menuai simpati luas dari warga Iran di perantauan dan kelompok anti-Zionis di Muhammad Borojerdi menyatakan kesiapannya untuk mati demi memastikan kemenangan Iran atas Israel. Saya bukan hanya diplomat. Saya adalah bagian dari revolusi. Jika dengan nyawa saya dapat memotong satu urat nadi Zionisme, maka saya rela mati hari ini juga. Pernyataan tersebut sontak menjadi viral. Dianggap sebagai simbol perlawanan dan keberanian. Muhammad Borojerdi juga menanggapi ancaman terbaru dari mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang menyerukan evakuasi massal di Tangerang. Menyiratkan bahwa kota tersebut akan menjadi target serangan udara besar Israel. Namun dengan tenang, namun penuh sindiran tajam, Borojerdi menyebutnya sekadar perang psikologis murahan. Trump tidak lebih dari penyebar ketakutan. Mereka melakukan ini di Lebanon, di Gaza, di Afghanistan, dan di Irak. Tapi Iran, bukan mereka. Kami tidak takut. Kami tidak akan lari. Kami adalah bangsa yang tumbuh dalam tekanan dan tempaan sejarah. Ia juga menyebut bahwa rudal-rudal Israel tidak akan pernah mampu menembus jantung Teheran, karena Iran telah menyiapkan segala pertahanan sejak bertahun-tahun lalu. Muhammad Borojerdi mengungkapkan bahwa Iran bukan hanya kuat karena militer dan rudalnya, tetapi karena sistem kaderisasi yang telah dibangun selama hampir 5 dekade. Sejak berdirinya Republik Islam 1979, Iran telah menyiapkan generasi demi generasi pemimpin dan jenderal militer untuk menghadapi situasi paling genting sekalipun. 5 jenderal kami gugur. Ya, mereka adalah syuhada. Tapi untuk setiap satu jenderal yang gugur, kami punya 10 yang siap menggantikan. Pemimpin tertinggi Iran, yaitu Ali Khamenei, sudah menunjuk pengganti dalam waktu kurang dari 48 jam. Tak ada kekosongan. Tak ada kekacauan. Ini adalah sistem yang tidak bisa dihancurkan oleh rudal manapun. Duta Besar Iran, Muhammad Borojerdi, menyebut penggantian cepat beberapa nama penting pasca serangan Israel. Muhammad Pakpur menggantikan Hossein Salami sebagai Komandan IR. Abdul Rahim Mausavi menggantikan Muhammad Bagheri. Dan meskipun Ali Sadmani sempat ditunjuk menggantikan Golami Rashid, ia pun gugur beberapa jam kemudian akibat serangan lanjutan Israel. Dalam penutup pidatonya, Muhammad Borojerdi memperingatkan dunia bahwa Iran tidak sedang bertarung untuk kesepakatan pendek. Perang ini menurutnya adalah perjuangan panjang untuk menghapus satu entitas yang disebut sebagai sumber kehancuran kawasan. Jangan kira ini hanya urusan Iran dan Israel.
Ini adalah perjuangan global. Kami membawa suara anak-anak Gaza, jeritan pengungsi Lebanon, dan air mata keluarga di Kurs. Kematian Netanyahu adalah permulaan. Setelahnya kami akan pastikan, tak ada lagi penjajahan atas tanah suci kami. Pernyataan Muhammad Borojerdi kini menggema di seluruh dunia, menjadi topik utama di forum-forum internasional. Banyak yang menganggapnya sebagai suara keberanian dari timur, tapi tak sedikit pula yang menilainya sebagai lonceng. Bahaya dari potensi Perang Dunia Ketiga. Apakah Iran benar-benar akan mengeksekusi misinya untuk menghabisi Netanyahu? Apakah Israel akan membalas dengan kekuatan penuh? Dan bagaimana sikap Amerika Serikat, yang selama ini menjadi pelindung setia Tel Aviv? Yang jelas perang telah berubah bentuk. Dari pertempuran senjata menjadi pertempuran eksistensi. Dan seperti yang diungkapkan Muhammad Borojerdi, Iran tidak akan mundur. Bahkan jika tinggal satu rakyat yang tersisa, kami akan tetap bertempur.